Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq wal bilhaq wal hadi ila siratul mustaqim. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Muhsin. Kali ini kita sama seperti beberapa hari yang lalu membahas hukum-hukum fatwa terhadap perempuan yang dibuat oleh Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, yang judulnya secara dalam bahasa Arab itu yaitu Fatwa Tahammul Al-Mar'ah wa yalihi majmu'ah al-masail yaksuru as-su'alu anha. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ustadz, jamaah muslim di mana saja berada. Kita sudah mulai masuk ke bagian-bagian terakhir terkait kitab ini. Yang berikutnya tentang masalah hukum. Ungkapan bahwa sesuatu yang jatuh di tanah itu milik jin. Kita akan lihat bagaimana tanggapan beliau. Saya pernah mendengar bahwa sesuatu yang jatuh di tanah seperti daging, sabun tidak boleh lagi diambil karena takut pada jin. Apakah itu benar? Jadi yang sudah jatuh berarti kita bukan milik kita, itu punya milik jin, saudara. Jawaban beliau ialah ungkapan semacam itu adalah ungkapan yang batil, sesat, dan bertentangan ajaran Rasulullah, di mana beliau bersabda, "Iza istaqatat luqmatu ahadukum fala yada'aha lisyaitan bal ya'khuzuha wal yamuttu anha al-adha wal ya'kuluha." Jika ada sesuatu makanan yang jatuh dari salah satu di antara kalian, maka janganlah dia membiarkannya untuk setan. Akan tetapi hendaklah dia mengambilnya lagi, membersihkan kotorannya dan makannya kembali. Jadi kalau sesuatu yang jatuh, jangan dibiarkan, mending ambil atau buang atau di mana tempatnya, atau mending kita kalau misalnya masih bisa dimakan, silakan dimakan. Jangan dibiarkan sehingga itu jadi makanan yang setan. Itu dasarnya. Jadi bukan berarti itu milik setan atau milik jin, tetapi itu lebih kepada dikhawatirkan mubazir. Pertama, itu jadi makanan jin seperti itu. Berikutnya, hukum menyebutkan nama Nabi Muhammad sebagai bagi orang yang melihat sesuatu yang menakjubkan. Nah, apa hukumnya? Sebagian orang ketika melihat sesuatu menakjubkan yang takjub, pasti dia berselawat, shollu ala nabi, seakan-akan hal itu menjaga dari penyakit ain. Apakah itu betul disyariatkan? Jadi kata orang-orang, kalau kita mendapatkan sesuatu, shollu ala nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, apakah itu menghindari ain? Ada jawabannya. Sungguhnya Rasulullah SAW itu memerintahkan orang takjub kepada suatu mengucapkan kalimat Masya Allah, Tabarakallah, dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Boleh diamalkan dan ia tidak bertentangan dengan sunnah, karena tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah. Dan sudah diketahui berdasarkan pengalaman untuk berzikir kepada Allah, dan sudah diketahui berdasarkan pengalaman bahwa salawat kepada Nabi Muhammad bermanfaat untuk menghindari penyakit ain. Jadi jelas sudah qot'i. Beliau sepakat bahwasanya bacaan salawat itu menghindari penyakit ain. Maka tidak ada masalah dengan hal itu. Akan tapi mengambil berkah dari sesuatu yang ada, riwayatnya adalah lebih baik. Wallahu a'lam bisawab. Hukum menggunakan peralatan celak mata yang terbuat dari perak. Jadi celak matanya terbuat dari perak. Apakah bagaimana hukumnya? Apakah menggunakan peralatan celak perak? Apakah menggunakan peralatan celak yang terbuat dari perak adalah haram? Sungguhnya mazhab kita Syafi'i dan mayoritas ulama
berpendapat bahwa hukum menggunakan wadah emas atau perak adalah haram. Oh iya, Syafi'i sepakat bahwa menggunakan wadah ini wadah, bukan menggunakan emas. Wadah emas atau perak itu haram. Wadah dan peralatan celak yang terbuat dari emas termasuk dalam hukum haram. Ini menurut para imam mazhab kita karena wadah itu dibuat untuk dipakai, bukan untuk perhiasan. Yang mana perhiasan itu diperbolehkan bagi wanita saja, bukan untuk laki-laki. Adapun menggunakan peralatan celak yang terbuat dari perak, maka hukumnya haram. Laki-laki dan wanita, Syafi'i berdasarkan qaul jadidnya menegaskan bahwa kitab Raudhah dan kitab lainnya bahwa hukum membuat peralatan dan wadah celak dari perak adalah haram. Dan Nawawi berkata pendapat itu adalah pendapat yang lebih benar karena Syafi'i berdasarkan qaul qadimnya menganggap hal itu makruh. Jadi qaul qadim ada pendapat Syafi'i mengatakan makruh, tapi itu qaul qadim dan tidak termasuk dari sesuatu yang haram. Dan permasalahan ini masih diperselisihkan. Maka sebaiknya jika tidak dilakukan oleh laki-laki atau wanita. Sebaliknya, mereka menggunakan wadah celah yang dari kuningan saja, sehingga untuk menghindari syubhat seperti itu. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan emas perak digunakan jadi wadah itu haram. Kemudian qaul qadim Nabi, qaul qadim Syafi'i atau qaul qadim itu maksudnya qaul qadim yang terdahulu menganggap itu makruh dan tidak termasuk haram. Seperti itu. Hukum memberikan pendidikan kepada wanita untuk menjaganya dari perbuatan zina. Wah, ini panjang. Ini kita bahas agak panjang ya. Jadi kita lompati aja nanti aja. Nah, ini hukum perempuan menyelam dalam air yang sedang berpuasa. Apa hukumnya? Nah, ini juga termasuk laki-laki ya. Bagaimana hukum seorang perempuan yang menyelam ke dalam air sering tapi dia berpuasa? Apakah membatalkan puasanya? Seorang perempuan atau laki-laki pun yang menyelam dalam seperti laki-laki yang menyelam di mana itu tidak membatalkan puasa. Oh, jelas. Menyelam tidak membatalkan puasa kecuali diyakini bahwa sesuatu itu sampai dalam tubuhnya dari jalan yang terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada 4 hukum ya kita bahas hari ini, yaitu mengenai masalah hukum menyebutkan selawat kepada ketika takjub, hukum mengumpulkan sesuatu anggapan bahwa itu punya jin, dan hukum menggunakan peralatan yang perak, dan hukum tentang seorang laki-laki atau perempuan yang menyelam dalam air dan dia dalam bulan puasa, dan ternyata sepakat bahwasanya itu tidak membatalkan puasa. Oke. Di 4 hukum itu kita bahas. Jika Anda suka video ini silahkan like, subscribe sehingga konten-konten YouTube ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.